Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Asih dari CGP Angkatan 9 Kota Cirebon. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun sebelum memaparkan, akan saya jelaskan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan Menurut Ki filosofis Hajar Ki Hajar Dewantara bahwa bahwa kodrat keadaan itu ini merupakan ada kodrat. dua. Yang Kodrat ada pertama kodrat itu alam kodrat dan alam, kodrat yaitu zaman. kodrat alamiah Kodrat atau alam tempat yaitu tinggal. kodrat alamiah Yang atau kedua itu tempat adalah tinggal. kodrat zaman, di Sedangkan mana kodrat zaman kodrat yang yaitu kodrat yang memiliki memiliki kesamaan kesamaan alamnya, alamnya, tetapi dari tetapi dari tahun ke tahun ke tahun tahun akan akan mengalami mengalami suatu suatu perubahan, tentu perubahan. dengan keadaan lingkungannya. Untuk prinsip perubahan azas trikon, yang pertama itu adalah kontinuitas, di mana di sini tidak melupakan budaya dalam melakukan suatu perubahan. Sedangkan konvergensi di sini menjelaskan bahwa pendidikan lebih berperi kemanusiaan. Untuk konsentris bahwa pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang akan berubah? Perlu diketahui dalam hal ini yang berubah adalah budi pekerti peserta didiknya, baik secara cipta, rasa, dan karsa. Dalam hal ini, relevansi Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu pendidikan harus ada keseimbangan. Pendidikan dinamis, bukan statis. Pendidikan harus memandang peserta didik secara rasa hormat. Untuk pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dalam modul ini yaitu ada pada perubahan perilaku pada diri. Dari sini, apa yang akan saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Guru mendominasi pembelajaran atau kita kenal dengan teacher-centered. Dahulu bahwa pembelajaran itu lebih berfokus pada keterampilan materi dan KKM dan lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Kemudian guru kurang memahami anak dan siswa pasif dan motivasi belajar siswa masih rendah. Dalam hal ini, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Ini akan merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran yang kita lakukan lebih berpusat pada murid. Yang ketiga, menghargai setiap karakter belajar anak. Dalam merubah perilaku, yang pertama kita akan mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar pada siswa makin meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada setiap siswa untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, kreativitasnya masing-masing. Yang berikutnya, menuntun sesuai kodrat anak pada pemantauan minat bakat siswa. Dalam hal berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan agar saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, memperhatikan budaya setempat.
Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek berbudi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang perubahan, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis semata, tetapi perlu adanya penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan itu lebih berhamba kepada anak yang sesuai dengan kodrat alamnya. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.